Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Eet Mendra, NPM 1935110 Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa langkah atau step praktikum digital forensik. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir atau UAS dari mata kuliah digital forensik ini. Baiklah, di sini kita lihat pada soal pertama atau soal 1 kita disuruh menyediakan flash disk kosong terserah ukuran berapa dan disarankan file kecil agar mengurangi pemakaian waktu nanti saat melakukan FTK imaging dan autopsi. Baiklah, langsung saja kita buka aplikasi FTK Managernya. Salah. Bentar. Pertama-tama yaitu kita akan mengcopy semua file yang ada di sini tadi, di link ini tadi, di link nomor 1 kita sudah disediakan file. Ada beberapa file di sini dengan ukuran berbeda-beda. Nah, di sini kita akan copy semua. Kita copy dulu. Terus kita akan kepindahkan ke flash disk yang kosong ini. Flash disk yang sudah saya sediakan. Oke, kita paste. Nah, lalu kita akan melakukan update. Lalu setelah kita paste, kemudian kita hapus kembali. Nah, kita hapus. Nah, maka folder akan kosong. Lalu kita akan melakukan FTK imagernya. Dengan pertama kita klik file, terus kita create this image. Karena kita memakai flash disk, maka kita pilih physical drive, next. Nah, kita di sini physical drive. Nah, ini yang 4 GB. Oke, finish. Nah, setelah kita isi prosesnya, maka kita akan add, terus kita start saja. Nah, proses ini akan mengcopy semua file yang terhapus dan akan menampilkan hasilnya nanti. Oke, videonya saya skip dulu karena agak memakan waktu di sini. Oke. Baiklah, kita lanjutkan videonya tadi. Sini. Nah, ini proses selesai imaging. Itu memakan waktu 3 menit dengan flash disk 4 GB. Nah, ini hasilnya. Ini adalah nama flash disk tadi, BB flash disk. Dan ini adalah hashnya. Nih. Oke. Baiklah. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke ini kita tutup dulu. Kita tutup semua. Nah, selanjutnya kita akan melakukan autopsi. Kita buka aja aplikasinya. Saat melakukan autopsi nanti, kemungkinan waktu autopsi ini agak lebih lama daripada imaging, tergantung kecepatan komputer. Nah, ini dia sudah ada tampilannya. Sekarang kita buat aja kasus baru di sini. Kita tambahkan new case. Nah, ini case name-nya kita buat. Nah, sini nama case name-nya kita buat analisis
bb flash disk. Oke, ini ya kita buat di tempat penyimpanannya, nanti kita buat di D juga seperti kayak tadi. Di sini kita buat folder baru. Di mana sini? Nah, kita buat di sini hasil autopsi. Autopsi, oke. Nah, kemudian kita lakukan next aja. Tunggu agak nge-lag ya. Nah, nomornya terserah, kita pilih aja 002. Nih udah ada nama saya, Mr. Eet. Kita tambahin Mr. Eet Mendra. Ini email, catatannya analisis BB flash disk. Oke, kita pilih saja. Kita tunggu dulu, di sini agak memakan waktu. Nah, ini akan ada muncul. Nah, di sini ada, ini kita next saja. Nah, di sini akan membuat data, yaitu data yang akan kita autopsi. Kita pilih disk image aja, yang ini. Nah, kan bisa dicentang. Kita next. Nah, dari browser ini kita ambil dari data ini. Data hasil imaging kita tadi. Ini di sini kita open. Oke. Ini semuanya sudah oke. Bangkok. Oke, terserah saja, kita next saja. Di sini ada beberapa pilihan apa saja yang akan kita autopsi, seperti email, hash lookup, keyword search, atau virtual machine excavator, data source. Gitu. Secara defaultnya sudah dicentang otomatis seperti ini. Nah, kita pilih saja secara defaultnya seperti ini, kemudian kita next saja. Nah, kita tunggu prosesnya autopsinya, yaitu ada di sudut kanan bawah ini. Maka untuk menunggu hasil autopsinya, saya skip aja dulu videonya biar tidak memakan waktu atau biar tidak menghambat proses autopsinya. Nah, baiklah, setelah kita melakukan autopsi yang tadi video kita skip tadi, kita lanjutkan kembali. Nah, ini dia hasilnya. Sekarang kita akan mencari file-file yang hilang atau yang sudah dihapus tadi. Kita akan mencarinya di sini satu persatu. Nah, di sini kita agak lelet. Nah, ini ada file system, ada 8. Kita lihat dulu. Nah, file ini sama seperti file yang kita hapus tadi. Di folder nomor 1. Coba kita tengok di sini dulu. Nah, di sini. Nah, ini ada data antrian, dokumen,
flash clip, dan UAS foto forensik, zoom. Coba kita lihat di otopsinya, kita mendapatkan data antigen ada, flash clip ada, dokumen juga ada, UAS foto forensik ada, dan zoom juga ada. Nah, selanjutnya kita blok dulu. Kita akan mengambil file ini, kita blok semua, terus kita klik kanan. Ntar agak lelet nih. Agak lelet nampaknya. Kita lihat ukurannya masih sama ya kayak tadi. Nah nih, 2 KB 5. Tapi kita lihat dulu apakah masih bisa dibuka atau enggak. Nah, kita ekstrak filenya di dokumen nih, di export, kita save. Oke, terus kita save juga apa CSV-nya. Nah, kita save aja di sini, oke. Nah, oke, berhasil. Sekarang kita akan membuka file yang kita ekspor tadi di data D. Terus kita lihat di hasil otopsinya. Nah, kita buka ini. Terus kita lihat ekspor. Nah, di sini dokumen tadi sudah berubah namanya kan. Ada nomor-nomornya gitu. Nah, di sini kita juga menemukan Excel. Mungkin dari flash disknya mungkin. Ini adalah folder. Nah, di sini. Nah, nih. Oke. Kita lihat apakah dokumen ini masih bisa dibuka. Coba kita buka dulu ya. Kita buka dua aja, yang foto sama ini. Nah, kita lihat. Oke, kita tunggu prosesnya. Nah, di sini masih bisa dibuka ya. Soal luas atau dokumen Word-nya masih bisa dibuka. Oke, kita tutup aja. Terus kita buka fotonya. Nah, fotonya masih juga bisa dibuka. Oke. Hasil otopsinya tadi di apa? Di data D, ini hasil otopsi, dan ini hasil pas melakukan FTK imaging tadi. Oke. Baiklah, jadi kesimpulannya semua file bisa diambil kembali dari melakukan FTK imager dan otopsi. Maka semua file yang sudah dihapus di flash disk tadi dapat diambil kembali. Oke. Baiklah, sekian penjelasan dari saya, Pratikum Digital Forensik. Apabila ada yang salah atau analisis yang kurang jelas, saya mohon maaf. Oke, kita skip dulu. Kita akan lanjutkan ke soal nomor 3 ya.
Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan image forensik atau forensik gambar, atau bisa juga disebut multimedia forensik. Jadi fungsi image forensik ini adalah untuk menentukan gambar asli dengan gambar yang sudah diedit atau palsu. Pertama kita akan menuju ke browser, yaitu di mana di sini ada websitenya 29a.ch foto forensik, atau bisa juga dicari dengan forensik kali yang online itu. Nah, sedikit saya jelaskan, guna forensik ini bisa menemukan fakta-fakta keaslian sebuah gambar atau kepalsuan sebuah gambar. Nah, setelah kita kunjungi websitenya ini, di sini terdapat beberapa tools, namun kita akan gunakan beberapa tools saja. Nah, sesuai dengan soal UAS, ntar kita lihat. Nah, soal nomor 3. Di sini saya sudah download foto yang akan kita analisis pada linknya, yaitu kita lihat di unduhan. Nah, ini foto yang akan kita analisis. Baiklah, sekarang kita lanjut menganalisisnya. Saya akan jelaskan satu persatu tools yang kita akan gunakan. Nah, tools pertama yang kita gunakan adalah Magnifier. Kita buka dulu, kita tarik gambar tadi. Nah, ini gambar yang kita akan analisis. Nah, sedikit saya jelaskan. Pada tools ini kita akan melakukan atau mengecek pada pixel yang ada di foto. Biasanya pada foto ini, apabila terdapat perubahan atau editan, maka akan terlihat sedikit kontras yang berbeda, seperti ketajaman gambar. Gitu. Apabila tidak diedit, maka dia akan tetap saja. Nah, ini mari kita cek pada ininya. Nah, di sini terdapat sedikit kontras agak tajam ya. Nah, sementara di sini, nah di sini juga. Oke, bukti ini belum kuat. Sekarang kita masuk ke tools kedua, yaitu kita akan gunakan clone detection. Nah, ini. Saya jelaskan fungsi dari clone detection ini untuk mengetahui gambar atau foto yang sudah dilakukan clone, maka akan terdapat garis warna atau sinar seperti cacat pada gambar. Kemudian kita lakukan. Ini kita buat minimal similarity-nya yaitu 50, 0,50. Di minimal detailnya kita buat 0,8. Terus closernya kita turunin jadi 7. Nah, di sini tidak terjadi perubahan apa-apa setelah kita melakukan clone detection tadi. Sini tidak ada gambar yang cacat. Oke. Selanjutnya kita lanjutkan tools berikutnya, yaitu error level analysis. Nah, pada tools ini gambar akan dikompres, kemudian akan menunjukkan indikasi-indikasi tertentu terhadap area duplikasi atau cloning. Nah, sini. Cuman bedanya
pada tools error level analysis ini agak sedikit mempertajam gambar seperti ini. Dan apabila melakukan cloning atau duplikasi, maka pada gambar tersebut sedikit kecenderung ke warna putihan seperti ini. Apabila kita naikin error skalanya, maka akan semakin jelas. Oke, lanjut. Selanjutnya kita akan menggunakan tools noise analysis. Tools noise analysis ini sebenarnya sama aja seperti error level analysis, cuman bedanya noise analysis ini lebih mempertajam gambar keputihannya seperti ini. Nah, oke, kita lanjut ke tools berikutnya, prepare component analysis. Di sini untuk mempertajam gambar, tools ini berfungsi apabila ada sentuhan editan, maka akan terlihat gambar jelas seperti ini. Ada garisan atau bekas cloning gitu. Tapi di sini kayaknya tidak ada, maka kita akan lanjutkan saja ke metadata. Nah, di metadata ini terdapat informasi menarik, yaitu tentang tinggi atau rendahnya sebuah gambar. Terus software yang digunakan adalah Adobe Photoshop, Windows, dan dijelaskan juga tanggal pengambilan atau pengeditan di sini jam 4, 24 Januari. Nah, ini dia image-nya. Berarti image ini masih asli atau masih belum ada cloningan kayaknya. Oke. Terus kita akan melihat string iteration-nya. Nah, di sini ada juga data tentang foto ini diambil dari Adobe Photoshop Windows. Di sini sudah dijelaskan. Nah, biasanya kalau di sini ada editan maka akan dituliskan dengan JPEG. Di sini tidak ada, maka gambar ini masih asli, belum ada editan. Oke. Baiklah, itu tadi step-step melakukan image forensic. Dapat kita simpulkan bahwa gambar tersebut masih asli. Dan apabila terdapat penyampaian kurang atau penjelasan saya yang kurang jelas, mohon maaf. Oke, di sini saya jeda dulu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Baiklah, kita lanjut soal nomor 4, yaitu disuruh mencari informasi apa saja yang dapat pada file database yang sudah diberikan melalui link ini. Sebelumnya saya sudah mendownloadnya. Ini dia filenya. Dengan nama file flash SQLite. Nah, bagaimana cara mendapatkan informasinya? Pertama kita gunakan Firefox, browser Firefox ini. Terus kemudian tinggal kita klik CTRL Shift A. Nah, di sini. Nah, maka akan diarahkan ke sini ke extension-nya yaitu SQLite Manager. Jika belum ada extension SQLite Manager-nya, kita dapat mendownloadnya di share ini. Di sini. Ketik saja SQLite Manager. Oke. Kebetulan saya sudah mendownloadnya, maka langsung saja kita buka dengan mengklik kanan atas di sini. Nah, maka akan diarahkan ke tampilan seperti ini. Ini kita agak kecilkan perbesar dikit. Nah, selanjutnya kita masukkan file yang sudah di-download tadi. Di sini kita klik sini. Nah, tunggu. Oke, kita klik di sini.
Nah, kita cari file tadi yaitu flash lead SQL lead. Nah, kita buka. Nah, maka tampilan database-nya akan terbuka seperti ini. Nah, kita lihat di sini ada beberapa tabel yang ada pada file database. Tabel ini adalah tabel yang bisa kita akses. Semua tabel ini tabel yang bisa kita akses. Kemudian kita akan mencari informasi seperti history atau riwayat atau situs yang pernah dikunjungi. Nah, biasanya pada tabel flash tabel ini menyimpan semua data history. Oke, langsung saja kita buka dengan cara pada query-nya kita buka most flashes. Nah, kita execute. Oke, nah ini dia. Maka akan ada tampilan seperti ini. WhatsApp, situs yang dikunjungi. Nah, ini. Dan di sini juga terdapat deskripsinya. Kita agak kecilkan sedikit. Oke. Nah, di sini juga dapat deskripsinya. Nah, sini lengkap data-datanya ya. Oke. Baiklah, itu saja yang mungkin saya dapatkan. Kita lanjut ke soal terakhir. Oke, saya skip dulu videonya. Baiklah, kita lanjutkan video soal kelima atau soal terakhir, yang mana di sini kita disuruh melakukan penetration terhadap website atau domain yaitu pada https draw.io. Nah, di sini kita akan buka langsung ke Kali Linux-nya. Nah, sini saya sudah siapkan. Di sini saya cuma akan menampilkan hasil proses penetration karena saya sudah melakukan step atau proses sebelumnya. Sengaja saya singkat video ini untuk mempersingkat waktu. Baiklah, di sini langsung kita ketikkan perintah. Ntar agak error. Agak error sedikit. Langsung aja kita ketikkan perintah chmod 777 -r sudo main. Oke, enter. Nah, terus kita akan masuk ke folder sudomain-nya dengan cara mengetikkan perintah cd sudomain atau change directory. Oke, kita enter. Nah, kita sudah masuk ke change directory-nya sudomain. Selanjutnya langkah akhir yaitu kita melakukan penetration terhadap website dengan cara mengetikkan bash agak salah bash terus kan bash sudomain. Nah, terus -d terus kita masukkan website atau domain tadi yaitu draw.io. Terus kita menambahkan sedikit min html dan min al. Kita enter. Nah, kita tunggu proses penjalannya. Ini sudah starting scanningnya. Oke, kita tunggu prosesnya. Oke, di sini agak memakan waktu. Nah, di sini terdapat domain. Ini terdapat domain yang ada pada website Draw.io ini terdapat 64 domain. Sini adalah link domainnya, ada HTTP-nya.
Nah, di sini bagian ini kita melihat hosting domainnya yang masih hidup dan masih berfungsi atau sudah tidak berfungsi lagi. Apabila domainnya masih berfungsi, maka akan ditandai dengan lip atau warna hijau, sedangkan yang tidak berfungsi akan ditandai dengan dead warna merah atau sudah mati gitu. Oke, terlanjut. Kita tunggu proses ini sampai executed. Oke, kita tunggu aja. Nah, di sini bagian ini terdapat IP address bagi yang masih domainnya masih berfungsi atau masih hidup tadi terdapat IP address. Sedangkan yang tidak berfungsi maka akan ditandai dengan resolver error. Nah, oke, kita tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, di sini juga terdapat status kode yang masih aktif atau domain yang saya bilang tadi yang masih aktif. Nah, ini. Kita tunggu prosesnya sampai executed. Nah, ini dia sudah sampai executed. Baiklah, inilah hasil penetration dari saya dan maaf apabila ada kekurangan, saya mohon maaf karena peralatan laptop yang saya gunakan kurang memadai. Dan inilah akhir dari video praktikum saya mata kuliah digital forensik. Dari beberapa video yang saya jelaskan dan saya gabungkan menjadi satu, apabila terdapat penyampaian yang kurang tepat atau penjelasan saya yang kurang jelas, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.